Sebelum masuk ke videonya, aku mau kasih tahu informasi terbaru nih guys. Sekarang kalian bisa loh mendapatkan souvenir dari Tips Pintar. Caranya gampang banget. Kalian tinggal membuka link yang ada di deskripsi video ini atau di kolom komentar ya guys. Hayo, tunggu apa lagi? Dapetin souvenir keren dari kita sekarang juga. Di kesempatan kali ini, aku bakalan kasih kamu seperti biasa teka-teki logika yang paling susah. Jawab semua pertanyaanku dengan benar ya, agar kamu terbiasa mengasah otakmu guys. Kamu udah siap belum? Kalau udah, yuk langsung aja kita mulai. Oh iya, sebelum masuk ke teka-tekinya, aku mau kasih tahu jawaban teka-teki yang kemarin nih. Jadi jawabannya orang yang ini guys, karena dia tidak menggunakan air infus, melainkan menggunakan baterai. Sedangkan pasien yang satu lagi menggunakan air infus beneran. Teka-teki pertama. Pada saat tenang-tenangnya di sebuah kota, ada suatu kejadian misterius guys. Korbannya adalah Abi. Dia memiliki luka di perutnya yang mengeluarkan banyak darah. Dia tergeletak di pinggir jalan. Pejalan kaki langsung menolongnya memanggilkan ambulan. Tetapi Abi tidak mau dibawa ke rumah sakit guys. Dia memaksa untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Dia bilang saat aku sedang berjalan ke arah selatan, yaitu arah supermarket kota, aku ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Dia nembak aku dari arah belakang dan aku langsung pingsan di jalan ini. Aku harus segera ke kantor polisi untuk mengetahui siapa pelakunya. Abi langsung berjalan ke kantor polisi dan melaporkan kejadian ini. Pak polisi berkata, "Bagaimana kejadiannya, Pak?" Abi menjawab, "Saat siang hari aku sedang jalan menuju arah selatan. Aku ditembak oleh orang yang tidak dikenal, Pak. Dia nembak saya dari arah belakang." Saat itu juga Pak polisi menjawab, "Kamu saya tangkap karena laporan palsu." Kok bisa ya Pak polisi tahu kalau dia itu berbohong? Aku kasih waktu 10 detik untuk mencari tahu ya kenapa Pak polisi tahu kalau Abi berbohong. Jadi kalau didengar dari penjelasan dia sangat gak masuk akal guys. Dia kan berkata bahwa ada yang menembaknya dari belakang. Tetapi kamu lihat aja tuh, lukanya si Abi ada di perut ya. Masa iya dia ditembak dari belakang tapi malah perutnya yang luka? Dan gak mungkin juga pelurunya bisa tembus ke perut tuh. Hahaha. Kalau emang iya dia pasti bakalan tewas guys. Dan gak mungkin bisa melaporkan kejadian ini ke polisi. Hayo, siapa yang masih salah? Semangat ya, masih ada teka-teki yang lebih seru loh. Teka-teki kedua. Pak Gilang adalah seorang nahkoda kapal laut guys. Pada saat itu dia sedang berlabuh di kawasan Jepang. Pak Gilang memiliki sebuah kalung yang sangat mahal yang selalu dia letakkan di tasnya. Kalung itu dihias oleh berlian dan ada foto istrinya di situ guys. Suatu ketika saat Pak Gilang sedang keluar meninggalkan ruangannya, tiba-tiba kalung itu menghilang. Dia sangat marah dan langsung ngecek rekaman CCTV sekitar. Ternyata ada 3 orang yang diduga pencuri kalungnya Pak Gilang tuh. Yang pertama ada Bu Siva, seorang cleaning service di kapal ini. Dia bilang, "Aku memang sedang berada di depan ruangan Bapak untuk mengepel lantai. Dan saat itu aku tidak masuk ke ruangan Bapak, bahkan aku juga tidak tahu kalung yang hilang itu bentuknya seperti apa." Yang kedua ada Abdul guys, dia selaku engineer di sini. Dia berkata, "Aku sedang dibawa untuk mengecek mesin dan aku sama sekali tidak tahu masalah pencurian kalung itu." Yang ketiga ada Ibnu guys, dia adalah asisten Pak Gilang. Dia bilang, "Karena kita sedang berada di kawasan Jepang, aku menaikkan benderanya. Namun bendera itu kebalik. Aku memutuskan untuk membaliknya supaya menjadi benar." Kalau didengar dari masing-masing alasan mereka, menurut kamu siapa ya yang mencuri kalungnya Pak Gilang? Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang.
Jadi yang mencuri kalungnya adalah Ibnu guys. Karena nggak mungkin banget ya kalau bendera Jepang bisa terbalik, hasilnya bakalan sama saja. Hayo, siapa nih yang benar? Pasti kamu orang teliti banget deh. Teka-teki ketiga. Ada 4 orang pemuda yang sedang camping di puncak guys. Mereka adalah Ilham, Angga, Bayu, dan Dimas. Malam itu mereka sedang mengadakan api unggun dan menyiapkan makanan untuk sarapan esok. Saat keesokan harinya mereka semua kaget Dimas telah tergeletak tak bernyawa di depan tenda guys. Angga, Bayu, dan Ilham saling mencari siapakah yang membunuh Dimas. Angga berkata, aku tahu pelakunya pasti antara kalian berdua. Aku sangat tertidur pula semalaman karena semalam aku capek habis mengambil kayu di atas. Dan gak mungkin banget kalau aku yang membunuh. Selanjutnya Angga bilang, aku mana mungkin. Semalam aku juga tertidur pulas karena telah membakar ikan. Aku kekenyangan dan kita juga beranjak ke tenda ini bareng-bareng. Dan yang terakhir yaitu Bayu. Dia bilang kalau kalian menuduhku, aku semalam membantu kalian juga membuat kayu bakar dan aku tidur duluan karena aku kedinginan di luar. Kalau kalian lihat-lihat nih, menurut kamu siapa ya yang membunuh Dimas? Daripada mereka berdebat terus, aku kasih waktu 10 detik untuk kalian jawab. Jadi kalau kalian lihat-lihat nih, setiap orang yang di camping itu memiliki pisau ya. Tetapi kalau si Ilham tidak membawa pisau itu, otomatis dia ya pembunuh Dimas. Hayo, siapa nih yang masih salah? Tetap semangat ya, masih ada teka-teki yang lebih sulit loh. Teka-teki keempat. Paman Fajar adalah seorang peternak guys. Dia memiliki banyak sekali ayam yang dia ternak di sekitar rumahnya. Ada beberapa jenis ayam yang diternak. Salah satu ayam yang paling dia sayangi ialah 3 ayam kalkun miliknya tuh. Ayam itu sangat besar dan enak banget kalau dimakan. Pada suatu ketika saat dia sedang ngecek kandang ayamnya, ternyata ada salah satu ayamnya Paman Fajar yang hilang guys. Di kandang itu cuma ada 2 ayam kalkun aja. Karena panik dia langsung bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini. Pak polisi nanya ke Paman Fajar, bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Paman Fajar menjelaskan, aku memiliki ayam kalkun 3. Kemarin sore aku memberi makan ayam kesayanganku dan mereka masih utuh, tidak ada yang hilang sama sekali. Tetapi pada saat aku tinggal ke rumah dan aku tidur, pagi hari ini aku cek ke kandang, ayam itu udah menghilang pak. Pak polisi jawab, baiklah kita harus mengecek keadaan kandangmu dan keadaan rumahmu pak. Pak polisi langsung bergegas pergi ke rumah paman. Coba deh kalian perhatikan keadaan rumah dan kandang Paman Fajar. Menurut kamu ada yang mencurigakan gak nih? Aku hitung mundur 10 detik untuk mencarinya ya. Jadi kalau kalian perhatiin ada ayam yang sedang dimasak ya di dapurnya Paman Fajar. Jadi kemungkinan kalau ayam kalkunnya Paman Fajar itu bukan hilang karena dimaling guys. Ayamnya hilang karena dimasak sama istrinya sendiri tuh. Mungkin dia mau bikin surprise kali ya. Gimana nih? Kalian bener gak? Wah, jangan-jangan kamu seorang detektif nih. Teka-teki kelima. Rina adalah seorang wanita yang introvert guys. Saat dia sedang asik di kamar tidurnya, tiba-tiba sesuatu terjadi. Rina tiba-tiba pingsan. Saat Rina bangun, ternyata dia berada di suatu ruangan yang sangat gelap. Dia dikurung di ruangan itu dan kedap suara. Walaupun dia minta tolong sama orang, rasanya mustahil banget guys. Tiba-tiba ada seseorang memakai topeng yang membawa pisau berbicara kepada Rina. Dia bilang, jika kamu ingin pergi keluar dari ruangan ini, kamu harus memecahkan teka-teki dari saya. Rina menjawab, oke, siapa takut? Teka-tekinya, Rina harus memindahkan 1 buah koin saja. Supaya 12 koin ini harus memiliki sisi yang sama guys. Semisal angka 1000 semua tiga-tiganya,
Dan di bawahnya harus mengikuti juga sama seperti angklung semua tiga-tiganya. Nah, tapi ingat ya, cuma bisa memindahkan 1 koin saja. Aku kasih waktu 10 detik untuk jawab ya. Jadi kalian hanya perlu memindahkan 1 koin di tengah atas ini ke bawah sini. Tada, sama semua kan sejajarnya? Buat kalian yang benar, selamat ya, akhirnya Rina bisa keluar dari ruangan itu. Yuk kita lanjut ke teka-teki yang terakhir. Teka-teki ke-6. Ada 2 bapak-bapak bersama anaknya di situasi yang berbeda guys. Orang-orang yakin bahwa di antara 2 orang ini ada salah satu yang diduga penculik tuh. Kalau menurut kamu, mana nih bapak yang penculik? Aku beri waktu 10 detik untuk jawab ya. Jawabannya, coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling susah. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu hebat banget nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tahu aku di kolom komentar dong. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out.